Selamat pagi Papa Mama, sahabat Vira semuanya. Pada pagi hari ini, Vira Channel melaporkan kunjungan kerja dari Komisi 5 DPR RI di Terminal Pondok Cabe. Jangan lupa tentunya untuk like, komen, dan subscribe. Mari kita ikuti. Melakukan apabila reservasi tiket tinggal mengambil tiket ini atau yang belum punya tiket silakan untuk membeli tiket. Ini ada 34 perusahaan yang melayani penumpang. 34 perusahaan? Iya Pak. Satu ruangan ini? Arahnya kemana saja arah? Jawa, Sumatera, Online, ini beli tiket di sini. Di sini Pak. Tapi kalau sudah beli tiket bisa oper. Kebetulan karena akap itu tipikalnya ramai itu berangkat sore, jadi penumpang itu datang sore, terus sampai malam. Nah, ramai lagi dini hari atau pagi jam 5, jam 6, jam 7 yang bis datang, habis itu sepi lagi. Nah, kita nunggu siang lagi baru ramai. Jumlah penumpang per hari berapa? rata-rata baru 50. Ya? 50 Pak. Satu bus Per hari Pak, semuanya bus Pak. 50 orang, 50 orang. per bus. Kagak Pak, semuanya Pak. Per hari dihitung kalkulasi Pak, produknya Pak sekalian. 50 orang? Siapa? Busnya sebanyak itu, satu bus cuma satu orang penumpang? Kadang kosong Pak mereka. Full. Banyak pada turun. Oh, di jadi jalan. full. Nah, Oh, berarti yang beli tiketnya di sini Mas? Siapa Pak? 50 orang segini cukup loh. Jadi tetap mereka full dulu, tapi wajib kesini untuk lapor, baru mereka berangkat. Cuma kebanyakan kesini dulu, yang dia full, nah penumpang banyak naikin full. Ini datanya dari 2019 Pak. Catatan sini 2018. Iya, resminya 2018. Dan sebelumnya ini dari pemerintah Tangerang Selatan. Ya, tangan di berhubungan ada dengan ini. Ya sekarang Pak. Ya, undang-undang otonomi daerah sudah termasuk Pak itu sekarang dikelola oleh kementerian. Tadi kan perubahan kata dari 2. Ya, ada tadi untuk 2050-an. Total perubahan dua itu perkiraan dari tambah berapa? Melintasnya ada Pak datanya. Ada ya. Ada Pak. Bisa diperkirakan berapa? Bisanya setengahnya Pak yang di dalam. Di luar mungkin bisa sampai 100. Enggak, ini kan bus kan banyak maksudnya aja berapa? 50 apa? 34 PO. 34 PO. Siap. Satu PO itu rata-rata trayeknya berapa satu hari? Misalnya kan 5 kali 5 trayek, sekian 5 kali 30 sekian, berarti 100 sekian. Ya. Sekali jalan itu penumpangnya berapa? 50 itu berapa ribu orang itu maksudnya, bukan 100-an. Kalau misalnya dia masuk kadang kosong Pak. Kosong. Jadi cuma ngelapor di sini doang. 50 orang. Itu fenomena yang sama di daerah lain sama juga. Ya, yang pengen kita tahu tuh berapa sih pergerakan orang setiap hari itu naik bus itu loh sebenarnya. Lalu kita berarti kan kita nggak bisa detek kan itu masalahnya kan. Nah, laporan dari PO ada nggak kemana? Ada di hubungan darat ya. Ada di aplikasi. Jadi kalau yang entry kita tiap TPKP itu ada kan di strategi hub kalau aplikasi kami total itu ada kan bukan hanya 50 itu. Artinya titik keluar di pool semua kan Oh ada Pak. ada kan. Tapi kalau yang naik 50 dari itu ya doang cuma 50 Pak. Yang beli tiket di sini maksudnya kan pergerakan totalnya baik yang bukan turun di sini kan terhadap juga Ada, Pak. kedatangan dan keberangkatan Siap, kan. siapa? Nah, itu ada Pak. Tapi nggak 100 juga. Kalau Iya. 150 trayek mencapai penumpangnya 100 berarti yang dipotong trayeknya. Kita strategi hub total. Bila aja nggak ngerti. Jadi yang seperti kami sampaikan Pak, sebenarnya kalau bus akap kan dia berhenti beberapa titik Pak. Kalau terminal bicaranya kalau dari Pondok Cabe ini mungkin kemungkinan dia akan ambil poolnya lagi mengambil beberapa penumpang yang itu mungkin nanti totalnya baru kami akan ketahuan by sistem. Tapi detail per titik dia berhenti kami mungkin nggak punya akses datanya. Yang kedua,
Mereka cenderung mampir nanti terminal Kampung Rambutan namanya. Mereka ambil penumpang lagi. Terakhir dia ngambil penumpang di Jakarta di Bantar Gebang. Dari Bantar Gebang langsung tol baru ke tujuan akhir. Yang total. Tadi yang Pak Kasatpol sampaikan mungkin dari sini kecil sekali di sini Pak. Karena mungkin pergerakan di sini tidak sebanyak itu, tapi itulah kondisi sekarang di angkutan antar kota antar provinsi. Mungkin tidak hanya di wilayah Jabodetabek, tapi di semua tempat. Jadi kelihatannya mereka itu hanya memenuhi kewajiban, bukan kebutuhan. Kebutuhan dia bukan terminal, tapi dengan ada aturan kewajiban dia masuk terminal. Kalau baik kebutuhan, mereka sudah punya pool yang berapa perusahaan besar Pak. Tidak semua perusahaan punya. Berapa perusahaan besar itu mereka punya tempat keberangkatan mungkin lebih baik dari ini. Masih ada lounge-nya khusus. Seperti kalau di sini ada Prima Jasa, kalau besarnya habis uang kita tuh. Ya. Besar pasar dari dia Pak ya. Soalnya kita lihat kan di kemarin untuk 2026 masih ada pembangunan terminal. Kita lihat kemarin ya, itu kita evaluasi lah, bukan hanya ini mungkin. Ada terminal-terminal lain seperti total Jawa lah Pak. Bisa dievaluasi Pak. Pada kinerjanya Pak. Luar biasa Pak. Mirip-mirip dengan ini. Mirip Pak, mirip. Hampir sama ya. Dulu Pak, ada dikoreksi. Rumah Cirebon Pak. Cirebon itu luar biasa. Karena dengan adanya tol itu mereka nggak perlu mampir Cirebon lagi. Yang benar-benar tujuan akhir mereka pun tidak ke Cirebon, ke Kuningan. Mungkin Ragung segala perlu ke Cirebon waktu masih jalan arteri itu nggak seperti Kuningan. Cirebon tidak berasa. Tidak seperti sebelum zaman terminalnya luar biasa, banyak sekali. Yang dulu profesional aktif. Ya, izin Pak Ketua. Sebenarnya kan simpul ini di dalamnya tadi kebutuhan itu kan semacam misalnya rumah sakit kan manusia kebanggaan bahwasanya saya naik angkutan bersama belum, dia murah cepat. Nah ini kami yang Itu kami mampu menggaransi keselamatan rakyat dan ramcek yang bayar, ramcek ada, tidak ada. Ya karena tadi Dari Menang. Kesalahan terminal tipe A yang banyak dijumpai. ya hari ini Komisi 5 dipimpin oleh Pak Ridwan Bae melakukan kunjungan spesifik ke terminal tipe A di Pondok Cabe. Dan memang kunjungan ini kesannya agak mendadak. Kita mau ngecek bagaimana sih kondisi terminal di sini yang bisa menggambarkan seluruh terminal di Indonesia mungkin mengalami yang sama. Tadi kita sudah cek bareng-bareng bagaimana okupasinya menurun, kemudian terminal ini kemanfaatannya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Tambah lagi memang mohon maaf inovasi daripada mungkin pengurus terminalnya yang kurang inovatif lah seperti itu, sehingga memang ini perlu kita tinjau lebih dalam. Apalagi sekarang Kementerian Perhubungan lagi mengusulkan membangun terminal baru tipe A, karena memang harus kita cermati FS-nya seperti apa, readiness kriterianya juga seperti apa, sehingga memang dibangun semewah ini, semahal ini, manfaatnya ada buat masyarakat. Nah hari ini yang kita lihat belum seperti itu, ya sampai nanti sudah seperti ini, karyawannya berapa banyak, PNS-nya, ASN-nya yang bekerja di sini cukup banyak, tetapi mohon maaf tidak berimbang dengan pelayanan yang disampaikan kepada masyarakat.
di tengah-tengah efisiensi anggaran, harusnya seluruh kementerian mencermati bagaimana mitra kerjanya, bagaimana bawahannya, bagaimana wilayah kerjanya, bisa terminal dan sebagainya. Ini didorong entrepreneurnya sehingga memang sekali lagi ada manfaatnya, terutama misalnya tadi ada ramcek. Harusnya kan kalau memang okupasinya menurun, bagaimana dijadikan ramcek, ngecek kendaraan, uji emisi, kemungkinan bisa juga inovasinya pengisian BBM, bisa saja SPBU kan lahannya luas, ini ada 2,3 hektar, termasuk ngisi listrik, mobil listrik sekarang P2B BYD macam-macam sudah banyak berkembang. Jadi mengisi baterainya seperti bisa juga dilakukan. Nah, harapan kami mulailah kementerian ini, apalagi ini dirjen baru yang harusnya sudah berpikir bagaimana memanfaatkan terminal-terminal yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Ya, terima kasih ya. Indonesia. Yang terhormat pejabat dari Kementerian Perhubungan yang kami hormati, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan Bapak Bambang Nur Jahyo, dan seluruh hadirin tamu undangan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara kunjungan kerja spesifikasi Komisi 5 DPR Republik Indonesia ke Terminal Pondok Cabe Kota Tangerang Selatan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya akan kita serahkan kepada pimpinan DPR, Bapak Insinyur Ridwan Baik, untuk memimpin jalannya rapat. Disilakan. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mewakili Pak Ridwan Baik atas izin beliau karena kurang sehat untuk menyampaikan pesan ini. Saya mewakili Pak Ridwan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati seluruh anggota Komisi 5 DPR RI, yang kami hormati Bapak Ridwan Baik sebagai Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi 5, yang kami hormati Bapak para pejabat Kementerian Perhubungan beserta jajaran yang hadir, Bapak Dedi Cahyadi, Sekretaris Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, Bapak Tony Tauladan, Direktur Prasarana Transportasi Jalan, dan yang kami hormati Bapak Eko Indrayanto, Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Banten, Bapak Bambang Nur Cahyo, Sekda Kota Tangerang Selatan, serta Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam melaksanakan tugas pengawasan pada kunjungan kerja spesifik untuk peninjauan pengelolaan Terminal A Pondok Cabe di Kota Tangerang Selatan ini. Kami juga pada kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Perhubungan Nasional tahun 2025. Temanya Bakti Transportasi untuk Negeri. Semoga dengan tema ini semangat dari Kementerian Perhubungan untuk transportasi ini semakin baik ke depan dan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ke acara pokok ini, izinkan saya memperkenalkan anggota Komisi 5 DPR RI yang berhadir pada kesempatan ini. Pertama, Bapak Ridwan Baik sebagai Ketua Tim dan Wakil Ketua Komisi 5 dari fraksi Golkar Dapil Sulawesi Utara. Yang kedua, Bapak Edi Purwanto dari PDI Perjuangan Dapil Jambi. Bapak Haryanto SH MM MSI dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 3. Bapak Sofyan Dedi Ardianto dari PDI Perjuangan Dapil Jawa Tengah 6. Ibu Irin Yusiana Roba Putri dari PDIP Dapil Maluku Utara, dan saya sendiri Musa Rajeksa dari fraksi Golkar Dapil Sumatera Utara 1. Bapak Hanan Aroza dari fraksi Golkar Dapil Lampung 2, dan Bapak Ahmad Fauzi dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil Banten 1, dan Bapak Insinyur Ishak Meki dari Partai Demokrat Dapil Sumatera Selatan 1. Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, hari ini fokus utama kami kunjungan spesifik ini adalah untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan terminal tipe A Pondok Cabe di Kota Tangerang ini, dan juga ingin melihat juga bagaimana fungsi dan manfaat, karena pemerintah pusat menginginkan pembangunan terminal ini adalah untuk pelayanan kepada masyarakat kita dan juga untuk penggunaan angkutan massal yang semakin masif. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pengelolaan Terminal A ini ke depan, kami tadi sudah sempat berkunjung bersama Pak Ridwan dan seluruh anggota, dan sempat ada penjelasan dari
dari Kementerian Perhubungan tentang fungsi terminal ini. Dalam hal ini kita harus melihat bagaimana terobosan dan kebijakan dari Kementerian Perhubungan. Karena tadi sudah juga disampaikan, dengan banyaknya juga perusahaan-perusahaan swasta angkutan darat yang mempunyai juga terminal-terminal sendiri secara mandiri dan bahkan lebih ramai di terminal-terminal swasta yang ada. Kedua juga, angkutan darat ini kita mau lihat ke depan ini seperti apa perkembangannya. Melihat juga banyaknya sekarang kendaraan-kendaraan pribadi juga digunakan untuk angkutan umum, walaupun secara terbuka sebagai dia taksi ataupun juga sebagai taksi yang tidak terdaftar. Ini juga harus kita lihat bagaimana nanti dari Kementerian Perhubungan untuk mengatasi masalah ini. Juga untuk melihat bagaimana integrasi antara angkutan darat dengan multimodal lain di kawasan Jabodetabek ini, Pak. Khususnya terminal Pondok Cabe ini, kita harusnya melihat untuk pembangunan terminal ini bagaimana koneksinya dengan kereta api misalnya, Pak, MRT ataupun LRT. Karena beberapa daerah kita lihat terminal-terminal memang di luar kota besar seperti di luar Pulau Jawa, kereta api atau LRT itu belum masif pembangunannya. Tapi harus dipikirkan dari Kementerian Perhubungan mempunyai master plan besar untuk ke depan, di mana akan dibangun jalur kereta api dan di mana juga akan dibangun terminal. Ini kami dari Komisi 5 ini ingin melihat dan ingin mendengar nanti secara langsung dari Bapak dari Kementerian Perhubungan tentang hal-hal ini. Ini Pak, dari pembukaan kegiatan ini, selanjutnya kami meminta penjelasan dari Kementerian Perhubungan untuk bisa menjelaskan tentang terminal ini dan hal-hal lain tadi yang kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin kami akan perkenalan dulu, Pak. Nama saya Dedi Cahyadi, saat ini sebagai Sekretaris Direktorat Transportasi dan Multimoda. Direktorat baru yang sebelumnya adalah Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Jadi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek itu adalah sebuah badan yang mengelola transportasi di wilayah Jakarta Timur untuk Kapan dan Bekasi. Dan pada saat ini pada waktu yang lebih kecil itu mengelola pipa kalau di Bogor itu terminal lansia. Terus kalau di Depok itu yang dijajar, kalau di Tangerang itu terminal Poros Pelawat, dan yang di Tangsel ini adalah. Dan pada saat ini kami juga didampingi oleh Direktur Pelaksana Izin Berkendara Pak Tony dan juga Direktur Pelaksana Integrasi Transportasi Pak Sigit, dan Kepala Balai Pak Eko, dan Bapak Ibu yang sebagai pejabat dan pegawai Kementerian Perhubungan. Perlu kami sampaikan bahwa berkaitan dengan terminal pipa Jabodetabek ini adalah merupakan bagian daripada terminal transportasi di wilayah Jabodetabek. Jadi PDI terminal ini adalah merupakan salah satu juga PDI terminal transportasi di wilayah Jabodetabek.
dikerjakan tidak hanya di wilayah Tangerang Selatan, tapi juga di wilayah Jabodetabek, mana kita ketahui bahwa Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, dan Bekasi itu merupakan pusat-pusat kepabrikan dan harga perjalanan. Nah, salah satu fitur dalam rangka perjalanan itu adalah di wilayah Tangerang Selatan. Dan layanan yang ada di wilayah Jabodetabek itu tidak hanya KRL komuter, ada MRT, ada BRT Jakarta, ada fitur Transjakarta, dan Transjabodetabek, ada BRT dan Jakarta Interconnection. Nah, untuk kendaraan komuter ini, layanannya yang masuk adalah berkaitan juga ada angkutan dekat dan berkaitan provinsi. Dan langsung ke terminal itu arah terminal ini sejak tahun 2018 dikelola oleh BPDI. Sebelumnya adalah milik dari pemerintah Tangerang Selatan. Undang-undang maka wilayah kota yang ada di Pulau ini dikelola oleh BPDI. Dan karena ada undang-undang nomor 2 tahun 2000 Jakarta dan tidak ada komunikasi aglomerasi yang berdekat tujuh, maka uji pengelolaan terminal tipe A yang ada saat ini dikembalikan ke ujian penggunaan adalah di saat ini memang dalam proses status ini akan mengelola ujian penggunaan darat. Tapi untuk administrasi pembinaan angkutan dan sebagainya itu tetap dikelola oleh ujian penggunaan darat. Ujian layanan AKP yang ada di sini itu semua dibuatkan oleh ujian penggunaan. Lahan ini tidak begitu luas, hanya 23.692,3 hektar. Bila ini wilayah kota antar provinsi, baik yang di Pulau Jawa dan juga Pulau Sumatera, dan pernah ada angkutan yang langsung ke Bandara Soekarno Hatta. Sejak sebelum COVID, layanan tersebut berbeda. Dan terminal ini dilengkapi dengan pengelolaan masuk dan surga. Jadi kalau kita lihat kita di sini 100% sudah mengatasi dan maka kita buat berkaitan dengan materi sekolah. Di setiap bulan kami saya akan dan di sini ada 33 ini data produksi dari setiap penumpang. Kalau kita lihat di sini, demikian Pak pimpinan yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Rando. Lanjut silakan Pak Ahmad Fauzi. Kabupaten kota di provinsi dan tidak mendesain dengan baik secara intermodal. Nah, jadi sepi. Jadi banyak yang terminal-terminal bayangan karena tidak ingin masuk karena masih susah untuk melarikan ke tempat-tempat yang lain. Nah, untuk saran saya bagaimana supaya ke depan intermodal itu dipercepat. Nah, kalau itu intermodal dipercepat, saya yakin akan ramai untuk datang ke sini karena ada kelanjutan dari sini ke situ, tidak lagi turun atau menggunakan kendaraan lain. Nah, untuk itulah tugas ke depan untuk mempercepat intermodal itu seperti LRT tadi. Nah, itu sangat terbantu apalagi di perkotaan
menjadi maju dan berkembang. Karena kalau terminal itu maju biasanya restoran Padang, penginapan tumbuh di sekitar itu. Nah, faktanya ini kan banyak di tempat-tempat lain mati suri. Orang datang di luar nggak mau masuk. Mana terminal itu sangat identik dengan banyak preman, banyak pungutan dan lain-lain dan sebagainya. Nah, jadi itu harus dibenahi secara bertahap, baik ruang tunggu, musola, keamanan, dan juga pengingatan di sekitar dan sebagainya itu harus juga terpenuhi. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Semuki. Yang lain, Pak Anan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 5 yang men-speak ke Pondok Cabe yang saya hormati, Pak Sekjen yang saya hormati, Pak Sekda, jajaran Kementerian Perhubungan yang saya hormati. Sering saya menyampaikan bahwa terkait dengan transportasi ini menyangkut keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Saya kira fungsi terminal ini masuk ke untuk apa yang saya sebutkan tadi, ada 4 tadi itu, 4K. Keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan keterjangkauan. Keselamatan ada ramcek di sini, kemudian kenyamanan tadi sudah disiapkan fasilitas-fasilitas untuk kedatangan maupun keberangkatan yang sudah disiapkan cukup memadai. Keamanan, saya kira karena sedikit ini aman sekali di sini. Nah, seperti itu ya. Kemudian keterjangkauan, Pak. Nah, di sini keterjangkauan itu untuk menjangkau titik terminal ini tentunya perlu kita kaji lagi. Lahirnya Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda, saya kira salah satunya adalah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi saat ini. Terminal ini sangat erat kaitannya dengan integrasi dan multimoda. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sekjen maupun kawan-kawan, salah satunya adalah terkait seperti itu. Ya. Kesini ngapain? Apa hanya untuk datang aja, kemudian untuk nyampe ke sini gimana? Ini enggak. Ini perlu dikaji. Saya kira keberhasilan Direktorat Jenderal ini salah satunya manakala yang ditugaskan, terus misalnya salah satunya terkait dengan terminal ini, persoalannya bisa diatasi. Terminal ini investasi yang sangat kami anggap sangat besar, tetapi kalau pemanfaatannya seperti ini ya saya kira perlu kita pelajari kembali. Terkait dengan kemarin waktu pembahasan anggaran, saya lihat masih muncul adanya pembangunan terminal tipe A. Saya lupa titiknya di mana, tetapi ada 2 unit atau 3 unit itu Pak ya. Ini saya kira ini perlu ditinjau lagi nih Pak pimpinan, nanti kita ya. Tahun 2026 ini saya kira mungkin kalau situasinya seperti ini, jangan-jangan kita bangun terminal tipe A lagi akan seperti ini juga. Mungkin bisa dialihkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang lebih bermanfaat. Khusus yang sudah terbangun, terminal tipe A ini yang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, saya kira harus dioptimalkan dulu Pak. Saya titip supaya fokus untuk pemeliharaannya ya. Urusan bagaimana nanti bisa bermanfaat maksimal atau tidak tergantung dari Direktorat Jenderal Integrasi dan Multimoda ini, bagaimana bisa meramaikan, bisa memanfaatkan terminal ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira apa yang diperbuat dengan anggaran yang cukup besar, tujuannya adalah untuk pelayanan kepada penumpang, pelayanan kepada operator. Semuanya sudah dipenuhi, sudah disiapkan, hanya kok pemanfaatannya ya. Yang memanfaatkan kan penumpang, yang memanfaatkan operator. Tapi kondisinya seperti ini, ya, saya kira perlu dikaji Pak. Karena saya lihat tugas daripada Dirjen Integrasi Multimoda ini perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 2 itu tugasnya.
merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Bukan, saya kira ini ya, saya kira dirumuskan dulu, merumuskan dan melaksanakan kebijakan. Ini kalau bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ke depan, insya Allah apa yang sudah kita bangun ini bisa termanfaatkan dengan baik. Sekali lagi Pak Pimpinan, ya, kemudian juga dari Pak Sekdit, coba kita lihat lagi perencanaan 2026 itu, khususnya terkait dengan terminal ini perlu kita tinjau lagi. Yang ada dulu lah, yang tipe A yang sudah ada ini dulu dimaksimalkan, baru kita membangun yang baru. Atau di tempat di provinsi lain kalau dibangun tipe A justru bisa ramai, tidak ada masalah. Jadi intinya pengkajian itu Pak, pengkajian, analisa, studinya benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun seandainya 2026 itu masih harus kita membangun terminal tipe A, ya harus bisa termanfaatkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang harus kami lengkapi, bahwa kepala terminal juga harus bisa punya kompetensi untuk bagaimana mengoptimalkan aset itu nanti akan kami coba tingkatkan. Terus kedua, saya kadang-kadang berpikir juga, kalau pengujian kendaraan bermotor bisa diswastakan, kenapa terminal nggak diswastakan? Artinya kan mungkin konsep ekonominya itu lebih terbuka, gitu ya. Kalau kami mau di sini mau bikin bengkel, pasti banyak hal yang terkendala dan lain sebagainya. Kalau diswastakan mungkin lebih layanan tetap terjaga, tapi fungsi-fungsi ekonomi juga bisa tumbuh seperti itu. Tapi nanti kami kaji Pak, terkait hal tersebut. Tetap kami akan mengutamakan layanan yang ada di sini, dan juga yang penting lagi adalah keberlangsungan, dan juga bahwa aset ini harus kami jaga bersama, dan kami juga ingin agar semua masyarakat yang ada di sekitar lokasi ini juga membawa manfaat terhadap terminal ini. Kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, dan juga penerimaan yang saat ini, dan izin Pak, kami sudah menyiapkan soto Pak untuk makan siang kita sama-sama di sini. Nanti mungkin ya soto itu Pak ada. Tangan Pak, enak Pak. Ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya atas ini Pak Bambang, Pak Sekda. Jadi rupanya kami juga harus ngobrol dengan wilayah Tangsel untuk masyarakat ini kebutuhannya apa. Kalau memang bisa dimanfaatkan areal ini, silahkan Pak. Karena ya banyak contoh, apakah sistem layanan satu pintu ya di lantai 2 ini bisa untuk urusan pajak, pengurusan apapun itu bisa digunakan, silakan. Jadi masyarakat juga bisa menggunakan ini. Dan kan kalau pinjam pakai hibahnya Rp0, jadi tidak ada biaya Pak. Tapi yang penting adalah masyarakat sekitar sini kalau bayar pajak, nggak usah jauh-jauh, kesini aja, mungkin nanti kita coba itu Pak ya. Nah seperti itu. Mungkin demikian, terima kasih Pak Ridwan sebagai Ketua dan Bapak Ibu yang ada di sini. Sekali lagi mohon maaf, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata yang akan diberikan Sekretaris Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimodal Bapak Dedi Cahyadi kepada Komisi 5 DPR Republik Indonesia Bapak Insinyur Ridwan Baik. Semangat. 1, 2, 3, Apri. Oke. Demikianlah hadirin tamu undangan rangkaian acara kunjungan kerja spesifikasi Komisi 5 DPR Republik Indonesia Terminal Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan pada tanggal
17 September 2025. Dengan demikian rangkaian acara kita nyatakan telah selesai. Kami lanjutkan untuk menikmati hidangan yang lain. Kalau ini kan sementara kan ojol ini kan di bawah Kepmen, apa itu Kepmen dan undang-undangnya ada. Ya, selamat siang Bapak, Mama, sahabat Vira semuanya. Ini tadi perjalanan kunjungan kerja dari DPR RI Komisi 5 di Terminal Pondok Cabe. Ada beberapa hal tadi disampaikan di dalam pertemuan. Semoga kedepannya Terminal Pondok Cabe semakin ramai untuk transportasi, masyarakat senang untuk di Terminal Pondok Cabe. Demikian tadi, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari tim Viral Channel ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa tentunya untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di acara-acara Viral Channel berikutnya.